Di Saka Bayangkara kita diajarkan untuk menata penampilan diri sendiri, karena dulu yang diajarkan oleh senior saya, penampilan itu nomor satu. Saya merasakan proses itu pahit, tapi saya lihat outputnya sekarang, saya bersyukur dan bahagia, Kak Anas. Hargai proses, nikmati proses, karena suatu saat nanti kamu akan menuai hasilnya. Salam Pramuka, selamat datang lagi di channel Manggala TV. Yang setelah sekian lama kita nggak produksi, akhirnya kita produksi lagi dan kita kedatangan tamu, salah satu Purna Saka Bayangkara yang saat ini sudah menjadi seorang taruna dari Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Kak Titis Hafid Reswadi. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Kak Anas. Bagaimana Kak Anas? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Berarti ini cuti, Bro? Saya ini Kak Anas, sekolah kuliah daring. Oh, ada kuliah daring karena pandemi ini? Iya, karena pandemi dari 2020 itu, awal bulan Maret, saya dirumahkan dan kuliah daring. Dirumahkan itu bukan berarti Bukan berarti di DO ya, bukan berarti di DO, bukan. Kalau di DO kan nggak mungkin lah pakai seragam sekarang. Siap, tapi makin betul. gagah, keren. Saya bangga loh. Jadi gelombang 6, habis itu lulus, kenapa nggak jadi polisi atau tentara? Jadi begini Kak Anas, saya dulu mencoba tes Polri karena satu Bintara? dua hal. Bintara atau tentara? Iya, tes Bintara. Ah. Karena satu dua hal gagal. Terus dari pihak orang tua, pihak keluarga menyarankan saya untuk kuliah. Kuliah. Saya cari, kalau pikir saya, untuk ujian mandiri Kak Anas, ke universitas negeri. Ya. Tapi setelah saya cari informasi, untuk biayanya itu mahal. Nah, jadi saya dapat broadcast dari ada keluarga saya dan dari pihak sekolah, pihak SMK Negeri 1 Segan. Ada broadcast, ada sekolah kedinasan. Terus kamu pilih yang kedinasan? Ya, betul. Memang tujuannya langsung pilih yang kedinasan? Bukan Kak Anas, sebenarnya kedinasan itu saya cuma coba-coba dulu Kak Anas. Berarti ini coba-coba. Iya, saya istilahnya coba-coba. Daripada aku lulus nggak ngapa-ngapain, Iya, betul. coba di situ. Iya. Tapi cita-citamu apa? Cita-cita saya jadi polisi Kak Anas. Cita-cita jadi polisi. Iya. Tapi malah langsung daftar di taruna atau kedinasan. Benar. STMKG, Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Berarti itu nanti outputnya kemana? Untuk STMKG sendiri Kak Anas, outputnya itu besok kalau kita lulus kuliah 4 tahun, outputnya kita akan jadi ASN di BMKG. Oh, langsung ASN itu? Ya, benar Kak Anas. Berarti alma mater atau lulusan dari STMKG ini langsung PNS? Ya, langsung benar. PNS? Iya, langsung PNS Kak Anas. Tapi ditempatkan di seluruh Indonesia, harus siap ditempatkan di seluruh Indonesia. Oh gitu, berarti peluangnya lebih besar ya. Maksudnya kalau kita masuk di STMKG, berarti kan langsung keterima jadi atau menjadi ASN. Iya, benar. Atau aparatur sipil negara. Ya. Nah, kita flashback ya, Mas. Oke, Kak Anas. Awal mula pengen masuk di Saka Bayangkara itu gimana? Jadi begini Kak Anas. Awal mula saya pengen masuk Saka Bayangkara. Ketika saya mau mendaftar di SMK Negeri 1 Segan. Ya. Nah, ketika itu kan harus ke sekolahan dulu kan, harus ke sekolahan pakai seragam dan sebagainya. Saya mau masuk ke dalam sekolahan kan lewat gerbang dulu. Ya. Nah, lewat gerbang itu ada pengecekan dari kakak kelas saya yang jadi anggota Saka Bayangkara dengan seragam dan pakaian lengkap. Oh. Nah, ketika saya melihat seragamnya, wah, Saka Bayangkara kayaknya asik. Saya asik. Asik atau wah keren nih. Keren dan asik. Jadi saya pengen ikut, Ya. pengen
mengeksplor diri saya. Kan masa-masa SMA itu masa mencari jati diri. Ya, betul. Nah, saya mencari jati diri saya itu di Saka Bhayangkara itu, Kak Anas. Terus waktu itu tahun 2000 berapa masuk? 2000. Tahun masuk 2016, 16 pertengahan Kak Anas. 2016 masuk, kemudian masuk di Saka Bhayangkara gelombang 6 ya? Gelombang 6. Gelombang 6. Berarti saya gelombang 3, berarti 3 tahun di bawah saya. Iya, benar. Setelah masuk, apa yang dirasakan? Setelah masuk Saka Bhayangkara, yang saya rasakan pertama adalah perubahan sikap dari saya sendiri, Kak Anas. Semisal saya di rumah kan ibarat kata malas. Nah, di Saka Bhayangkara itu kita diajarkan untuk disiplin. Disiplin apa? Disiplin diri. Nah, ketika ada sebuah perintah atau latihan, kita harus mengikuti dengan sungguh-sungguh dan disiplin itu tadi. Nah, pertama mendisiplinkan diri. Kemudian saya belajar untuk percaya diri, Kak Anas. Karena dulu, mohon maaf, saya dulu orangnya kurus, bukan seperti sekarang ya. Agak Saya tahu. gagah sedikit. Saya kurus, kering. Waktu itu saya nggak pede dengan diri saya sendiri, Kak Anas. Dari awal latihan, saya berkumpul dengan teman-teman seangkatan dan melihat dan mencontoh para senior. Akhirnya saya bisa belajar untuk percaya diri. Yang pertama untuk belajar ngomong di depan. Ya. di Saya depan juga orang banyak. merasakan itu sebetulnya. Ya. Di Saka Bhayangkara itu selain disiplin juga mental menurut saya. Jadi mental kamu ngomong di depan orang banyak sama kedisiplinannya itu tetap benar-benar saya rasakan. Berarti kan langsung merasakan impact atau manfaatnya ikut Saka Bhayangkara. Nah, ketika sekarang sudah menjadi taruna, itu apa yang bisa dipetik atau apa yang bisa kamu dapatkan ketika ikut Saka Bhayangkara itu yang kamu bisa kamu terapkan di taruna itu apa? Yang pertama yang jelas kedisiplinan, Kak Anas. Di ketarunaan, sistem ketarunaan sendiri adalah semi militer. Nah, di semi militer itu kita diharuskan untuk disiplin. Kemudian belajar untuk menata diri. Dalam artian di Saka Bhayangkara kita diajarkan untuk menata penampilan diri sendiri. Karena dulu yang diajarkan oleh senior saya, penampilan itu nomor 1. Penampilan adalah yang utama. Benar. Kemudian percaya diri, tentu percaya diri. Mental juga sangat terbentuk dari Saka Bhayangkara. Kita dulu ibarat kata latihan. Nah, latihan kan pasti ada ya agak keras lah, Kak Anas. Ibarat kata agak keras. Di ketarunaan saya nggak kaget. Udah biasa lah. Udah biasa. Setiap minggu kok. Dibentak, udah disuruh push apa-apa segala macam kan udah biasa. Sudah biasa. Kemudian fisik tadi ya. Seperti olahraga jasmani ya, aman gitu kan. Benar. Kenapa milih STMKG? Kok enggak Taruna Akpol atau IPDN atau Akademi Angkatan Udara atau AAL atau Akmil? Kenapa? Nah, alasan yang paling konkret, Kak Anas, karena saya lulusan SMK. Oh iya, berarti kalau akademi kan harus SMA ya? Ya, SMA IPA. Oh. Saya lulusan SMK dulu di Teknik Komputer Jaringan. Nah, saya lihat di sekolah kedinasan yang buka pendaftaran itu yang mana yang menerima SMK. Oh gitu. Ya, yang ketika saya lihat STMKG menerima SMK, walaupun dulu saya awam dengan STMKG, BMKG dan sebagainya, saya coba langsung masuki, langsung masuk daftar. Berarti kan itu menyimpang sama jurusanmu? Sebenarnya nggak menyimpang, Kak Anas, karena komputer dan jaringan sendiri kan dibutuhkan untuk komunikasi. Oh, masih ada sangkut pautnya. Ya, masih bermanfaat lah ya, ketika nyangkut. Ketika SMK lulusan komputer jaringan bekerja atau berkuliah di STMKG masih oke lah. Ya, masih relevan. Tapi kalau lulusan otomotif masuk di situ kan jelas beda. Ya. Untuk BMK atau STMKG sendiri ada berapa jurusan?
Di STMKG sendiri ada 4 jurusan Kak Anas. Jurusan yang pertama meteorologi, kemudian klimatologi, Berkaitan dengan iklim. ya meteo, cuaca dan Media, sebagainya, cuaca. klimatologi iklim, geofisika, kegempaan dan macam-macam kebumian, kemudian instrumentasi. Nah, instrumentasi ini berkecimpung di alat-alatnya Kak Anas. Oh, teknologinya. Ya, teknologi. Di setiap stasiun atau UPT itu kan ada alat-alatnya untuk pengamatan. Nah, yang merawat dan mengkalibrasi dan sebagainya itu dari jurusan instrumentasi. Nah, saya masuk di jurusan instrumentasi itu Kak Anas. Oh, jurusannya berarti ngurusi yang teknologinya ya, Ya, alatnya ya. ya, benar. Tuh. Berarti itu kan per semester harus bayar ini itu enggak? Oh, enggak. Berarti langsung dibiayai negara? Dibiayai negara. Dibiayai negara. Pun kita di perkuliahan, di kuliah juga, per bulan kita dapat tunjangan Kak Anas. Oh, enak sekali. Tunjangan ikatan dinas namanya. Enak sekali. Ya. Makanya saya sangat bersyukur masuk STMKG Kak Anas. Berarti kan maksudnya kamu sekarang ngerasa bersyukur. Ya. Berarti nggak lagi ngerasa frustasi ketika nggak lolos daftar polisi. Enggak, itu sudah ya? saya lupakan lah. Lupakan. Soalnya kan kita kalau ngomongin Saka Bayangkara ini, Saka Bayangkara kan, kamu masuk Saka Bayangkara mau jadi apa? Jadi polisi, jadi tentara. Tuh. Tapi kadang oke lah, boleh lah kayak gitu ya. Maksudnya kita punya mindset ke depan, punya tujuan atau planning itu kita mau jadi apa boleh. Tapi saya selalu pesan sama adik-adik juga, sama dirimu angkatan juga, saya juga, angkatanmu juga kan, saya juga sering pesan kan, kamu boleh punya cita-cita setinggi langit, punya tujuan atau cita-citamu itu setinggi apapun silahkan, tapi kamu harus punya cadangan. Nah, soalnya kalau nggak kayak gitu, kamu nanti plan A-mu ini atau tujuan utamamu ini meleset, kamu frustasi. Kamu bingung mau mengarah kemana. Itu jadi STMKG nggak bayar, dapat tunjangan, lulus langsung ASN. Golongan 3A Kak Mas. Golongan 3A? Ya. Mantap. Tapi ada pengalaman menarik nggak di Saka Bayangkara? Di Saka Bayangkara pengalaman semuanya menarik Kak Anas. Semuanya menarik. Saya akui. Yang paling berkesan di Saka Bayangkara? Yang paling berkesan di Saka Bayangkara itu adalah ketika penerimaan Kak Anas. Waktu pengumuman. Ya, pengumuman. Setelah prosesi tes ya? Ya, seleksi. Setelah prosesi seleksi dan yang banyak sekali itu. Ya. Pengumuman. Dulu kan pengumumannya kita di satu ruangan Kak Anas. Ya. Kemudian ada beberapa nama yang disuruh berdiri. Betul. Berdiri ke depan ruangan. Nah, saya salah satunya. Suruh pulang. Ya, saya di situ diberitahu kalau yang berdiri yang di depan ruangan itu tidak lolos. Terus suruh pulang. Suruh pulang, itu sudah bawa tas lengkap, suruh pulang. Nah, itu perasaannya gimana itu? Saya langsung rasanya, waduh, aslinya jengkel Kak Mas. Sama senior-senior itu, waduh, parah. Saya sudah tes begitu banyaknya, sudah sekuat tenaga mencurahkan hati dan pikiran. Tapi terus akhirnya? Terus akhirnya ternyata di-prank waktu itu. Di-prank, akhirnya semuanya lolos. Nah, sekitar berapa itu? 50-an angkatan saya Kak Anas. 50-an orang lolos semua. Itu paling berkesan. Paling berkesan itu ya? Ya, paling berkesan. Angkatanmu yang jadi TNI Polri berapa tuh? Untuk TNI Polri kurang lebih sekitar berapa? Sekitar 7 sampai 9 orang Kak Anas. 7 sampai 9 orang. Ya. Oke lah. Ya lumayan, maksudnya ada yang setiap tahun kan kita mesti ada yang jadi. Pasti ya? Ada. Pasti ada yang jadi, entah TNI, entah Polri kan. Entah kedinasan lain juga. Ada yang IPDN juga ya? Ada Kak Anas. 2 orang. 2 orang, satu dari senior saya, gelombang 5. Satu dari angkatan saya, gelombang 5. Siapa namanya? Yang senior saya, Kak Erika. Oh, Erika. Ya, Erika sama yang gelombangmu si Gina. Satya. Nah, betul. Besok kalau cuti kita undang. Oke, mungkin pesannya ini, pesan untuk
para pemuda, anak-anak muda zaman now yang sekarang kan hobinya maksudnya baru masa-masanya mencari jati diri. Iya. Kadang mereka lupa dengan masa depan mereka itu mau dibawa kemana gitu. Oke ya Kak Anas, pesan untuk anak muda zaman sekarang menurut saya, anak muda itu memang masanya cari jati diri. Betul. Tapi kita harus tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau lingkunganmu mengajak yang buruk, sebisa mungkin tinggalkan. Ya. Kalau kalian di lingkungan yang baik, maka outputnya akan baik juga. Menurut saya seperti itu Kak Anas. Yang pertama dari diri sendiri, apakah kita mau berubah menuju kebaikan atau masih di jalan yang sama, masih datar-datar saja. Bahkan menuju ke jalan yang buruk. Nah, menuju jalan yang buruk itu tinggal kitanya sendiri. Pilihan ya? Pilihan sendiri. Kita nggak bisa memaksakan hak orang lain Kak Anas. Mungkin di mata anak muda zaman sekarang, ukuran sukses itu beda. Betul. Dari yang kita dulu. Ya. Kalau kita dulu ukuran sukses adalah dapat pekerjaan tetap dan bisa membiayai yang pertama orang tua dan keluarga kita esok. Untuk anak muda zaman sekarang mindsetnya pasti beda. Dikarenakan ya banyak 1-2 hal. Sekolah online itu juga ngefek sekali Kak Anas. Banget itu. Ngefek sekali. Mental anak zaman sekarang udah beda. Ya. Mentalitasnya itu saya pikir kurang ya, bukan bermaksud untuk menjelekkan tapi kurang. Betul. Mental untuk bekerja keras itu kurang Kak Anas. Karena efek pandemi juga sih sebenarnya. Pokoknya pesannya untuk anak muda, tolong cari yang baik-baik saja, yang jelek-jelek tinggalkan. Mumpung masih muda itu bukan untuk nakal. Betul. Salah, bukan untuk nakal. Mumpung masih muda itu kita memperbaiki diri, berjuang, berproses agar esoknya menjadi lebih baik. Masa lalumu boleh kelam, boleh gelap, tapi masa depanmu masih suci. Mantap, setuju saya. Cukup pesan. Nah, kalau untuk pesan untuk anggota Saka Bayangkara Singan ini, itu dari Mas Titi sendiri seperti apa? Yang pertama untuk pesan untuk junior saya Kak Anas, junior, untuk adik-adik saya, tolong ketika latihan itu berproses dengan sungguh-sungguh. Saya pernah di posisi kalian, saya merasakan proses itu pahit, tapi saya lihat outputnya sekarang, saya bersyukur dan bahagia Kak Anas. Tolong hargai proses, nikmati proses, karena suatu saat nanti kamu akan menuai hasilnya. Ya. Intinya tetaplah berproses, tetap semangat. Pasti kalau kita tangguh, pasti proses akan terlewati. Pasti akan terlewati. Dan hasilnya akan bagus, insya Allah. Ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin dari saya sedikit info ya, sedikit info. STMKG membuka pendaftaran Kak Anas. Oh, baru buka pendaftaran? Iya, buka pendaftaran. Tahun anggaran 2022-2023. Ya. Berarti ini kalau masuk sekarang, lulusnya tahun 2000. 4 tahun lagi, 26 kalau tidak salah. Ya. Itu daftarnya gimana? Terus prosesnya seperti apa, seleksinya dan lain-lain? Ya. Proses pendaftaran Kak Anas. Yang pertama tanggalnya tanggal 9 sampai 30 April 2022. Pembukaan pendaftaran. Terus kita itu kalau saya dulu ya Kak Anas, saya dulu harus buat akun di website SSCASN. Nah, nanti memilih formasi sekolah kedinasan. Nah, kita mengisi syarat-syarat yang sudah tertera, kita bikin akun. Nah, nanti milih sekolahnya di pilihan sekolah STMKG. Ya. Kemudian setelah itu Kak Anas. Setelah itu kita akan menunggu hasil, kemudian pemberkasan. Ada seleksi-seleksi berikutnya. Apa seleksi kompetensi dasar? Nah, seleksi kompetensi bidang. Ya, dulu seleksi kompetensi dasar, seleksi kompetensi bidang, kemudian ada kesehatan Kak Anas, wawancara dan kebugaran jasmani. Berarti hampir sama kayak TNI Polri ya? Maksudnya sebenarnya beda Kak Anas, beda. Grade-nya beda, grade-nya beda. Grade-nya di bawah itu ya, di bawah TNI Polri. Kalau bisa dibilang di bawahnya itu. Di bawah. Untuk fisiknya tidak terlalu
tidak terlalu di-push. Iya, iya, iya. Jadi untuk teman-teman yang pengen daftar, sekarang sudah mulai bisa dicek di websitenya Kak Anas. Websitenya adalah ptb.stmkg.ac.id. ptb.stmkg.ac.id. Oke. Bagi kalian yang pengen daftar, yang masih baru lulus sekolah SMA maupun SMK, yang mau daftar di STMKG, sekolah kedinasan, dipersilahkan karena peluang untuk menjadi abdi negara, karena STMKG ini juga abdi negara ya. Iya benar Kak. Abdi negara maksudnya juga ASN. ASN. Gitu. Kami persilahkan, silahkan daftar, jangan ragu-ragu. Tapi ngomongnya saya dulu juga pernah daftar. Iya. Baru mau sih sebenarnya, baru mau daftar tapi di STTD. Transportasi darat ya Anas. Tapi terus ada suatu hal yang membuat pikiran saya berubah, jadi saya nggak jadi. Mungkin sebelum closing ini ada yang bisa lagi nggak? Mungkin ini Kak Anas yang menjadi unek-unek saya dan beberapa rekan-rekan saya, output dari Saka Bayangkara itu tidak hanya TNI dan Polri. Iya. Seperti yang saya bilang tadi, sukses orang itu ukurannya beda-beda. Mau kita menjadi profesi A, B, dan sebagainya, itu pasti ada manfaatnya tersendiri di bidangnya masing-masing. Jadi memang mindsetnya masuk Saka Bayangkara pengen jadi polisi, pengen jadi TNI, mayoritas pokoknya abdi negara. Tapi untuk rekan-rekan saya dan adik-adik saya besok, tolong ketika memiliki keinginan atau cita-cita, kita harus memiliki plan B seperti yang dikatakan Kak Anas. Plan B agar apa? Tidak depresi dan tidak menjadi beban pikiran. Dari sini saya mempelajari bahwa plan A itu tidak semuanya mulus, tidak mulus terus. Proses itu tidak semuanya mulus. Dari plan B saya bisa, alhamdulillah bisa seperti ini, bisa bergabung di keluarga BMKG, STMKG. Saya sangat bangga sekali. Kemudian untuk teman-teman dan adik-adik saya, jangan minder. Mau temanmu itu sudah jadi, mau temanmu itu sudah sukses, itu mereka. Nah sekarang kalian cari jalan kalian masing-masing. Ya, sukses di jalan masing-masing. Sukses di jalan masing-masing. Karena kata Pak Karno Presiden pertama, bermimpilah setinggi langit, jika kau gagal, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Nah, bintang-bintang itu adalah plan B, plan C, plan D, dan seterusnya. Oke, terima kasih Kak Titis. Siap. Sudah hadir di sini, semoga lancar sampai lulus dan menjadi abdi negara versi Mas Titis sendiri dan bisa membanggakan tentunya orang tua dan keluarga dekat dan teman-teman. Terima kasih atas hadirnya. Kita sambung lagi di podcast. Sama-sama. Terima kasih Kak Anas atas undangannya.